Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Bersama kita akan simak terlebih dahulu market highlight. Di hari ini diantaranya adalah ada grup Sinarmas Demas yang tebar dividen tunai sebesar 482 miliar rupiah, naik 300%. Kemudian ada Elang Mahkota Teknologi EMTK yang tambah kepemilikan 11,99 juta saham di SAME. Berikutnya ada agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati pemirsa di hari ini. Dari China ada suku bunga utama kredit PBOC, kemudian dari Hong Kong ada data soal IHK Hong Kong secara month on month, year on year. Kemudian ada neraca perdagangan Malaysia di bulan Mei. Dari agenda emiten ada Aldo, kemudian juga ada Amar, ada IPTV, M-Sky, dan juga SDMU yang akan menggelar RUPS. Sementara itu pergerakan IHSG di perdagangan kemarin, pemirsa, gerak IHSG tertahan di area negatif pada penutupan perdagangan hari Senin. IHSG melemah 13 poin atau 0,19% ke level 6.686. Sektor kesehatan di posisi terlemah yang turun sebesar 0,66%, sementara sektor teknologi menjadi yang terkuat naik 2,74%. Sementara itu untuk pembukaan bursa Asia di pagi hari ini, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, bursa-bursa utama di Asia nampaknya mengalami pelemahan. Untuk Nikkei dibuka melemah 0,07%, untuk SCA Singapura juga dibuka melemah, kemudian The Kospi Korea juga dibuka melemah dan Hang Seng juga dibuka melemah. Pemirsa, rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Kesehatan selangkah lagi akan menjadi undang-undang. Meski rancangan undang-undang kesehatan ini diklaim memberikan perlindungan hukum ekstra bagi para tenaga kesehatan, namun justru mendapatkan penolakan daripada dokter dan tenaga kesehatan. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan selangkah lagi akan menjadi undang-undang. Senin kemarin dalam rapat DPR terdapat 7 fraksi DPR yang menyetujui rancangan Undang-Undang Kesehatan dibawa ke rapat paripurna, yakni fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3. Sementara itu terdapat 2 fraksi yang menolak, yakni fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS. Adapun rancangan undang-undang ini menuai banyak polemik termasuk dari para dokter dan nakes. Setidaknya ada 5 alasan dokter dan nakes menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan diantaranya. Yang pertama, rancangan Undang-Undang Kesehatan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum organisasi profesi. Yang kedua, menghapus anggaran pembinaan nakes yang sebelumnya sebesar 10%, tertuang dalam APBN dan APBD. Yang ketiga, penyusunan rancangan undang-undang tidak transparan, di mana sejumlah organisasi profesi sebagai pemangku kepentingan menilai tidak dilibatkan, bahkan merasa cenderung tak didengar. Yang keempat, risiko impor nakes asing. Dan yang kelima, pembahasan rancangan undang-undang terkesan dikebut. Rencananya naskah RUU ini bisa segera dibawa rapat ke paripurna hari ini, tanggal 20 Juni 2023 dan disahkan untuk menjadi undang-undang. Sementara gerak IHSG tertahan di area negatif. Pada penutupan perdagangan hari Senin, IHSG melemah ke level 6.686. Sektor kesehatan di posisi terlemah turun sebesar 0,66%. Pelemahan sektor kesehatan sudah cukup intens beberapa waktu terakhir, khususnya sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas masker. Berbagai sumber untuk IDXNU. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, bagaimana implikasi terhadap sektor kesehatan terkait dengan RUU Kesehatan ini sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak Hans Kue, pengamat pasar modal. Selamat pagi, Pak Hans. Ya, selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Bagaimana pendapat Anda mengenai implikasi dari RUU Kesehatan begitu, yang ini nampaknya terproyeksi dari apa yang terjadi di sektor kesehatan di penutupan perdagangan kemarin yang melemah paling dalam. Seperti apa implikasinya, Pak Hans? Sebenarnya undang-undangnya memang ada yang menentang ya, undang-undang tersebut gitu ya. Tapi kalau kita lihat beberapa omnibus law itu bergerak cukup cepat gitu ya, sehingga kadang beberapa pihak tidak. Undang-undang berusaha memberikan. Halo Pak Hans. Ya, halo. Ya. Halo. Ya. Suaranya tidak terdengar di studio. Boleh diulangi lagi, Pak Hans? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Hans dari audio. Begitu, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Pak Hans Kueh, pengamat pasar modal. Pak Hans, silakan dilanjutkan tadi mengenai implikasi lah ya dari RUU Omnibus Law Kesehatan yang nampaknya ini memberikan implikasi terhadap sektor kesehatan yang kemarin mencatatkan pelemahan terdalam begitu. Secara lebih detail begitu, mengapa ini kemudian nampaknya menjadi concern dari investor? Ya, kalau kita lihat RUU Omnibus Law biasa memang bergerak cukup cepat ya proses pembahasannya. Tapi memang kalau kita lihat penolakan lebih karena beberapa pihak merasa tidak terlalu dilibatkan gitu. Sebenarnya ini kalau kita lihat aturannya berusaha memberikan penguatan untuk perlindungan tenaga kesehatan ya, tetapi biarpun dokter tenaga kesehatan sendiri merasa masih kurang gitu. Tapi konsennya mungkin kalau kita lihat adalah minimal anggaran kesehatan ya yang diturunkan, itu yang menjadi perhatian gitu. Karena anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD gitu ya. Jadi memang diharapkan anggaran minimal untuk kesehatannya ditingkatkan gitu. Tetapi tentu kita juga harus melihat dari sisi pemerintah. Karena kalau terlalu besar anggaran sosial untuk kesehatan yang diberikan itu juga cukup berisiko ya bagi APBN gitu. Jadi tentu banyak tarik-menarik gitu ya, karena kesehatan ini cukup penting, tetapi kalau pemerintah alokasinya terlalu besar itu juga akan mengganggu pos APBN ke bagian yang lain. Ya, artinya ini kalau dilihat secara sektoral begitu, sektor kesehatan menjadi sebuah sektor yang memang secara kumulatif pergerakannya relatif landai saja, apalagi ketika pandemi COVID-19 selesai begitu, atau seperti apa? Sehingga ini mengerucut ke pertanyaan apakah dalam waktu ke depan sektor kesehatan ini cukup direkomendasikan atau tidak, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat sesudah pandemi COVID-19 ya, tentunya semua orang sangat concern kesehatan, anggaran kesehatan sangat besar sekali ya pandemi COVID-19. Seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19, kita lihat memang anggaran kesehatan pasti bergerak turun ke bawah gitu. Nah, hadirnya RUU ini tentu orang juga berharap bahwa konsen pemerintah untuk kesehatan diharapkan cukup tinggi gitu ya. Tetapi tentu pemerintah kan punya alokasi anggaran ya. Jadi cukup banyak anggaran kita udah teralokasi mandatori gitu ya untuk gaji pegawai dan kegiatan APBN yang lain gitu. Jadi tentu juga ada pembatasan juga yang di kesehatan. Nah ini yang menyebabkan sektor kesehatan ini terutama sentimennya jadi nggak terlalu positif ya, karena anggarannya yang mungkin relatif lebih terbatas. Oke, direkomendasikan netral saja untuk sektor kesehatan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mereka yang sudah memiliki saham-saham berbasis sektor kesehatan, Pak Hans? Ya, kalau kita lihat memang saat ini pasar global keuangan yang lagi sideways ya. Jadi kalau kita lihat sektor kesehatan memang sesudah pandemi COVID-19 bukan sektor yang sangat diunggulkan saat ini gitu ya. Dan mereka cenderung mirip dengan sektor consumer good. Tetapi kalau perbaikan ekonomi terjadi, kita pikir tetap sektor kesehatan masih tetap menarik ya, biarpun mungkin tidak sekencang pergerakan naik waktu periode pandemi. Oke. Untuk mereka yang sudah punya, apakah sebaiknya di cut saja terlebih dahulu untuk sementara atau masih menunggu momen nanti kemudian akan ada potensial upside pasca pelemahan signifikan kemarin? Ya, kalau kita pikir harusnya ada peluang untuk menguat kembali ya. Jadi kalau kita lihat biasanya sektor kesehatan ini juga tergabung dengan sektor konsumer ya. Biasanya sektor ini juga menarik di tahun-tahun menjelang pemilu. Jadi mungkin bisa di hold untuk jangka pendek untuk kesehatan. Oke, since Anda tadi membahas mengenai sektor-sektor yang nampaknya menarik untuk dimasuki, mengingat kita akan masuk ke tahun politik, supaya kemudian kita dapat mengantisipasi dari jauh-jauh hari, supaya naiknya nggak terlalu tinggi dulu begitu ya, kita masuk ke harga yang oke lah. Sektor-sektor yang nampaknya cukup menarik untuk dilirik, sektor mana saja Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat saat ini di global ekonomik gitu ya, tekanan mungkin ada di sektor komoditas ya, menyusul indikasi perlambatan ekonomi
global gitu ya. Tiongkok kelihatan ekonominya terlihat melambat gitu. Kemudian Eropa di daerah resesi saat ini, kemudian pasar masih khawatir karena Federal Reserve kemungkinan masih ada dua kenaikan tingkat suku bunga gitu. Jadi sektor komoditas mungkin agak tertekan ya, tetapi di sisi lain CPO mungkin agak menarik gitu ya, karena kalau kita lihat ada gangguan cuaca gitu ya, El Nino dan teman-temannya ini mengganggu gitu ya, sehingga kalau kita lihat kelihatan CPO akan bergerak cukup baik gitu. Di sektor lain consumer good ya, biasanya tahun pemilu bagus untuk ekonomi Indonesia ya, karena memang dana pemilu, kampanye dan segala yang ada yang dilakukan menjelang pemilu itu menyuntikkan dana masuk ke masyarakat dan biasanya meningkatkan konsumsi masyarakat gitu. Sehingga kalau kita lihat sektor consumer good itu harusnya cukup menarik saat ini. Oke, beberapa sektor tadi yang Anda sampaikan seperti komoditas dan juga consumer goods ini menarik untuk bisa dimasuki lah ya. Untuk term investasi yang berapa lama Pak Hans? Artinya setelah tahun pemilu ini kemudian berlalu atau seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat biasanya tahun pemilu pasar saham Indonesia naik 10-15%, pas tahun pemilu menjelang pemilu naik seperti itu, pas tahun pemilu juga masih naik 10%-an gitu. Tahun ini memang kalau kita lihat banyak faktor global yang mempengaruhi pasar gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ada koreksi pada pasar global sendiri yang berimbas pada pasar Indonesia, itu waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi gitu ya. Kalau kita lihat saat ini seperti sektor properti juga menunjukkan kinerja yang mulai bagus gitu ya. Terlihat dampak dari kenaikan komoditas tahun lalu gitu ya, memberikan kekuatan daya beli pada sebagian masyarakat sehingga penjualan properti juga ada geliat gitu. Dan pun di tengah tingkat suku bunga yang masih relatif tinggi. Baik, itu tadi pembahasan mengenai sektor-sektor yang nampaknya cukup menarik. Tapi ada sektor-sektor yang sepertinya perlu dihindari terlebih dahulu untuk sementara. Tentu saja ini bicara mengenai konteksnya tahun pemilu, Pak Hans. Ya, memang kalau kita lihat biasanya kalau orang sebagian berpendapat tahun pemilu pasar saham agak hati-hati gitu ya, investasi agak direm gitu ya. Sehingga kalau kita lihat investasi mungkin agak terem sedikit karena orang menjelang tahun pemilu mau tahu pemimpin berikutnya gitu ya. Tentu harapan masyarakat adalah pemimpin yang mampu melanjutkan pemerintahan yang saat ini berkinerja baik gitu ya. Sehingga orang sebagian menahan investasinya. Tetapi biasanya konsumsinya bagus gitu ya menjelang tahun pemilu gitu. Tapi pasca pemilu biasanya sektor investasi yang akan bergerak ya, karena ada kepastian bahwa pemerintahan yang baru nanti apa yang akan mereka lakukan, apakah melanjutkan yang sudah dilakukan pemerintah saat ini atau melakukan perubahan. Baik, apakah sektor konstruksi masuk ke dalam sektor yang dihindari terlebih dahulu? Kalau konsumsi saya pikir enggak ya tahun ini. Konstruksi maksud saya Pak Hans. Konstruksi ya. Mungkin konstruksi ya, karena kalau kita lihat memang pemerintah pasti berusaha menyelesaikan proyek-proyek yang ada. Tetapi kalau kita lihat kelihatannya tidak ada lagi anggaran baru untuk pembangunan konstruksi yang baru gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit berat ya sektor konstruksi. Apalagi sebagian dari mereka agak terlilit masalah pinjaman ya, karena pembangunannya masif yang dilakukan sebelumnya. Oke, mungkin secara teknikal bisa dimasuki, tapi secara jangka panjang begitu agak terlalu dihindari begitu ya untuk konstruksi ya? Ya betul, kalau Baik. di jangka pendek ya mereka memang ada potensi rebound ya, tetapi agak tentu lebih melambat ya tahun